Niku radi kepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua, ketika meh mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Ya toh, mengatakan Isa Tuhan ya omong kosong, malaikat Tuhan ya omong kosong. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong, hilang karena ada bukti memang tidak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini. 3 miliar ambek 3 miliar. Iku podo karo 5 rupiah. Bariku gremeng meneh. 1 triliun mbek 1 triliun podo karo 500 rupiah. Omongan gremeng itu kan ya wong edan ngoten mawon kan. Berarti sak urip-uripe muni Isa pangeran ya edan. Muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun yang disebut tuh miliar triliun tapi kan cara guru biji busa kan gampang dobong ae wong ndak. Tapi malaikat bagian katabah, bagian nulis, itu rawani ngobong la ilaha illallah, ben kuwalat tapi yang pengirannya. Makanya saya pastikan, sekali sampean nglafadz la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun tidak bisa bakar itu. Kuwalat den. Paham juga maksudnya? Paham ya? Jadi jelas guys niki kenapa kalimat itu begitu dikjaya. Paham ya? Begitu dikjaya. Lah soal kita ngalami di zaman akhir. Orang lafadzkan kalimat itu dianggap bid'ah, terus tukaran. Ya kita semua ngalim bingung, kalimat itu salah apa, dianggap apa bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah, sing lafadzno dihukum yang lakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilail wiridani malah palsu hadis. Sajane cara padha warase ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase larnya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di kula baleni malih nggih. Kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam istilah Quran wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi. As-sholihat itu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh maknane layak. Layak iku mergo wujud. Ya kula baleni malih tak wari filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak ku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafadzno tapi mboten layak. Dadi barang ana sing dilafadzno tapi ora layak, ana sing ora usah dilafadzno tapi wis layak disebut sholihat. Saleh maknane apa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini ya, kula tak warai nggih ben sampean nang lafadzno la ilaha illallah niku benar. Ketika manusia itu menganggap yasumu maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada, itu jenenge menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah, kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes, terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah, karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liyane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun niku namung kalimat la ilaha illallah. Nane disebut kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufatu insyaallah taala minal amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur, itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup, hayat maknanya hidup.
Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh niku jasad. Paham nggih? Roh ora tau utang, ora tau gadekne BPKB, paham nggih? Enggak melok-melok dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai direwangi utang-utang wong, direwangi uripe bulet. Toh saya bisa hidup tanpa hutang. Lah iku manusa iku aneh. Makanya disebut alam rohaniin itu sudah. Nah, ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Loh, yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang sowan Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati. Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia, kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita nopo mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati, terus bahasano mungkin-mungkin disepunten pangeran, niki ruhe nembe sowan, mungkin-mungkin diwelas. Intinya dia ini ramuni mati. Paham gak? Mulane malaikat ngomong anak pidatone kiai sing lepas jenazah yo bingung. Perkarane dilepas niki pun mati, mboten saged napa-napa, ra iso njuk sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salati. Iki sedongakno sakniki ruhe sowan pangeran mugi-mugi selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Nah, tapi misalnya mbok bahasano nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah diguyungake. Bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad, rohnya masih hidup. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit, karena rohnya masih hidup. Wah, kan dianggap edan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, pokoknya kayak kula jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya, jadi kiai sampai anak sing ora paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo? Alam nopo? Jasad. Nah, itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu tadi. Paham sih kalau maksudnya? Nah, itu disebut. Nah, kalau sama tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya nggak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu. Wa yasalunaka anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sampean pertanyaannya gini. Ini waktu gale guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Yen darane wali songo iki goblok. Wali songo iki gobloke ra karuan jare Siti Jenar. Wong kon salat, bathuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sok ben fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksine apa? Jare Siti Jenar ke jangan ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kayak ngandalo bathuk ngecap, jasad ini kan hancur. Sing bagus sowan pangeran rohem. Roh iku wis kon sujud ae ora usah awam. Lan akhire nak wae salat terus meneng ae jare wis salat. Sing ada teng pintu-pintu niku. Nah sing mung syariat terangno ora iso. Rata-rata kiai syariat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk ngono to murtad kowe. Nah ngamuk to. Hasil wong syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk ono stresan rangno ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Tapi saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika bathuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kowe di jisim, duwe wadak sing ora nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut. Lah ini mulane sing rodok-rodok Siti Jenar tobat mulai detik ini, paham ya? Karena ya buatan tak ajak mikir sama paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi, paham ya? Kayaknya gak tahu mikir toh. Lah diwarai kok ben kok alhamdulillah aku fase. Paham ya?
Paham ya? Makanya andekan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak. Karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu. Pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham ya? Setan pakai rasional. Ngapain sujud Adam? Musuh bodoh-bodoh makhluk. Mulanya orang aliran sing sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau, terjebak dia sama permainan Tuhan. Cari malaikat terjebak tes-tesane pangeran. Iblis luwih pinter perkara nek ra gelem sujud. Berarti dekne mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lha kok wong sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono, maksudnya mikire iso ngono. Mulane sing do diutang dosa luwih apik timbang sing dipikiran ngene iki, paham ya? Paham ya? Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan, dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alin-alin ngoten. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru. Karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dekne ora wujud, hakikate setan malaikat gak wujud, wujudnya diwujudno Allah. Nak wujudnya diwujudno Allah, apa wae sing dadi dawuh Allah kudu sami'na wa ata'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni, gak usah gawe rivalitas. Mulai paribasane ke kon mangan wis sareng nek Allah ngutus mangan wis mangan ae. Nang kok wargen wis Gusti pokoke mangan. Nek kon mangan ya ora mangan, pokoke kon nurut. Nah itu kelirune Siti Jenar, dia lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud, mergo sok ben sing dihisab roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Mula nate maca aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya wong-wong bingung-bingung itu, sing luwih bela Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut mergo jare Siti Jenar dipateni wangi terus diganti asu macam-macam lah cerita ngono. Mula nu peneliti ra kabeh, kula ra kaya Mustofa ni kaya apa ya ngono. Gak jelas roe tapi jelas dadi kiai ini ndekne. Enak ngoten niku. Dadi ya ana wong ilmune ra pati akeh tapi jelas dikiyaino. Kula ilmune akeh ra pati dikiyaino. Jadi kekeliruan-kekeliruan ini mergo ngoten niku nggih, memang ilmu hakikat itu jelimet. Tapi sampean harus saya latih. Piye sampean ngaji ning kene ya suwi, tuwa, saya kenal sithik-sithik. Lah nanti makanya nanti menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya ndak ada. Mbok ana wong muni 1 miliar ditambah 1 triliun jumlah 5 rupiah, mbok sing disebut angka 1 miliar 1 triliun lafaz ini ndak ada. Nggih lafaz ini ndak ada, fakta ini tidak ada. Makanya disebut di Quran iyaquluna illa kadzib. Sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburos kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Lho nggih to, misalnya wong nyebut iki geni, wong iki HP kok diarani geni, itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu disebut itu Tuhan. Yang benar itu batu, disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Ini disebut kaburos kalimatan sing takhruju min afwahim. Terus iyaquluna illa kadziba. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan, itu tadi kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufasu insyaallah taala minal amin. Tapi kalau kalimatul batil, kalau nggak diomongkan nggak ada yang ngomong, karena harus diomongkan. Itu pun nggak menunjuk apa, nggak menunjuk apa hakikat. Lah semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Mulane omongane sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, muga sampean kenal malaikat kados kula niku malaikat sambat tenan mbek omongane sampean. Kok ndak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak, kaya. Malaikat sing nyekseni kekayaane Allah janggal, kere kok muni sugih.
Terus kowe muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi, sing roh Allah, dijayane Allah, pemene malaikat Israel. Mangkele sak boleh ana bahasa kuat tuh. Ah semane tak protes ber kok iso muni kuat tuh kuat apa nih? Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel, terus ana wong peteta-petete muni kuat. Kuat temen ning ndi tak pites setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Makanya malaikat itu kuat yang uang ngomong gak jelas. Nah, makanya mereka nggak dianggap temannya malaikat. Karena tidak wali, dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu. Disebut ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Wal sampai disebut nanti di antara khasih wali itu kalau meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Enggak pernah merasa kuat, enggak pernah merasa hebat karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Wali yang ngene bahasa disiga sambung. Disebut nahnu auliya, agak tahu tuh paham Quran kados kula. Lah mulane ngaji. Wis kerepean lah pokoke paham. Lah bahasa manusia enggak wali itu bingung karena malaikat karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat. Ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mitosnya Allah ini janggal, kuatnya nang ndi. Apalagi malaikat yang nyekseni alam malakut, alam ning langit. Nah, sampean saiki wis sinau planet mawon lah. Planet Mars itu kayak gini, Platurus gini. Delok bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat tuh piye kamu sih? Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro? Mau untuk kok terus kuat itu kuatene? Endi? Berarti sampean membahasakan orang kuat ya gak sido bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinternya ning ndi? Misalnya yang ngerasa pinter karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal ngene-ngene jari malaikat. Umpama ke roh ilmu sak bumi ku roh Mars. Aku sing noto Mars, tukang jogo. Artinya umpama ke roh tenan bumi ku roh planet lain dan kehidupannya di sana. Apa meneh alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu 99, alam dunia mau butuh sitok. Ngendikane Nabi bandingan ilmu dunia sampai akhirat itu 99 banding 1. 1 dibagi wong sak dunia.